Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Indah Sirajuddin, mahasiswi tingkat 3, program studi D3 Budidaya Tanaman Hortikultura, Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Nah, pada video kali ini saya mendapat tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis untuk menjelaskan materi mengenai ekonomi manajerial. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan alat analisis ilmiah pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana organisasi dapat secara efisien dan efektif mencapai tujuan bersama. Atau definisi lain dari ilmu ekonomi manajerial yaitu sejenis ilmu yang menunjukkan penerapan teori ekonomi dan analisis pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Keputusan ini nantinya akan menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya secara lebih efektif. Setelah mengetahui pengertian dari ekonomi manajerial, kita akan masuk pada ruang lingkup ekonomi manajerial itu sendiri. Yang saya ketahui tentang ruang lingkup ekonomi manajerial ada 4. Yang pertama yaitu teori ekonomi, yang kedua keterampilan pengambilan keputusan, yang ketiga ilmu keputusan, dan yang keempat ilmu administrasi bisnis. Setelah membahas mengenai ruang lingkup ekonomi manajerial, kita masuk pada prinsip-prinsip ekonomi manajerial. Di mana tujuan dari prinsip ekonomi manajerial ini untuk membantu dalam proses penalaran rasional dan pemikiran secara jelas. Adapun prinsip-prinsip ekonomi manajerial, yang pertama marginal dan inkremental, di mana prinsip ini menyebutkan bahwa sebuah keputusan dapat dikatakan rasional dan sehat apabila diberi tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba. Pada prinsip ini lebih mengarah pada peningkatan laba. Yang kedua yaitu prinsip equimarginal, di mana prinsip ini menjelaskan bahwa konsumen dapat mencapai tahap equilibrium saat utilitas marginal dari beberapa komoditas yang ia konsumsi sama. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip biaya peluang. Dengan biaya peluang, maka keputusan berarti pengorbanan alternatif yang diperlukan oleh keputusan tersebut. Apabila tidak ada biaya, apabila tidak adanya pengorbanan, maka juga tidak ada biaya di dalamnya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip perspektif waktu, di mana seorang manajer dituntut atas pengambilan keputusan yang memberikan penekanan yang seharusnya, di mana untuk mempersiapkan waktu yang lebih dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Yang terakhir yaitu prinsip diskon. Apabila diskon dapat diartikan sebagai sebuah proses yang digunakan untuk dapat mengubah rupiah masa depan menjadi rupiah sekarang ini yang setara. Jadi prinsip diskon di sini diwajibkan untuk menyuguhkan nilai sebelum perbandingan alternatif yang valid adalah mungkin. Demikian. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dari ilmu ekonomi. Yang dimaksud dari prinsip dasar yaitu perilaku ekonomi dalam perekonomian yang mengarahkannya bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan. Ada 3 prinsip dasar ilmu ekonomi itu sendiri. Yang pertama itu permintaan atau demand, yang kedua produksi atau supply, dan yang ketiga itu pertukaran atau market. Materi selanjutnya yang terkait dengan ekonomi manajerial yaitu teori perusahaan. Theory of the firm atau teori perusahaan adalah cabang manajemen yang memperhatikan dan fokus pada sifat korporasi daripada sifat pasar. Dalam teori ini menggabungkan pandangan dari segi psikologi, sosiologi, dan teori permainan, dan berfokus pada pengurangan biaya transaksi. Dan yang terakhir yaitu keputusan manajerial. Keputusan manajerial ini dibuat dengan tujuan mempertimbangkan organisasi
dan disesuaikan dengan keberadaan organisasi secara keseluruhan. Jadi keputusan manajerial ini memiliki efek yang luas ketimbang keputusan individual. Ada beberapa alur proses pembuatan keputusan yang saya ketahui, yaitu menentukan masalah, menentukan batasan, mengembangkan alternatif jawaban, menganalisa setiap alternatif, memilih alternatif, melaksanakan keputusan, dan memastikan sistem kontrol evaluasi atas keputusan yang diambil tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai ekonomi manajerial. Semoga apa yang saya ketahui ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya sangat menerima kritik dan saran dari Ibu dan Bapak dosen yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.